Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova, bab 13. Coba pinjam HP-nya. Babysitter semua sama anak-anak kan? Iya, Safa memberikan ponselnya pada Rafael. Lelaki itu mencoba melacak lokasi keberadaan anak-anak. Rafael pernah diajarkan temannya. Dulu sekedar iseng-iseng, tapi sekarang sangat berguna. Setelah tahu posisi mereka, Safa dan Rafael segera meluncur ke tempat tujuan. Rafael hanya bisa menenangkan Safa dengan perkataan meski rasanya ingin sekali ia menggenggam tangan itu. Tidak butuh waktu lama mereka sampai di tempat itu. Arena bermain anak-anak yang tidak pernah didatangi oleh Safa dan anak-anaknya karena tempatnya lumayan jauh dari rumah. Tunggu di sini. Enggak. Please, lo bilang kan ibunya Aska bakalan bawa anak-anak kalau sampai lo nikah lagi. Gue mau yakinkan beliau kalau bahkan gue juga akan buktiin kalau semua tuduhannya itu nggak bener. Safa mengangguk. Ia membiarkan Rafael pergi. Safa yang akan gatal jika hanya menunggu, memutuskan mengikuti Rafael dari belakang tanpa diketahui lelaki itu. Ia juga ingin tahu apa yang akan Rafael katakan nanti. Dari jarak yang lumayan jauh, Safa melihat Rafael berjalan mendekati anak-anak Safa yang sedang bersama sang nenek dan juga 3 babysitter. Safa bisa bernapas lega karena anak-anak masih berada di dekatnya. Satu hal yang Safa takutkan adalah anak-anak dibawa pergi jauh. Om Ken, Ale yang pertama menyadari kedatangan Rafael, langsung bersorak gembira. Ibunya Aska juga sontak berdiri melihat kedatangan Rafael. Namun di sisi lain heran melihat ketiga cucunya begitu senang saat Rafael datang. Anda siapa? Oma, ini Om Ken. Nanti Om Ken bakalan jadi papanya kakak. Mendahului Rafael, Ale lebih dulu buka suara. Ia bicara dengan begitu riang dengan senyum yang merekah di wajah cantiknya. Raut wajah Ibu Aska langsung berubah seperti tidak bersahabat. Rafael menyadari itu. Maaf tante, bisa kita bicara sebentar? Saya Rafael, calon suaminya Safa. Rafael mempertegas. Buat apa? Saya nggak punya urusan sama kamu. Ibunya Aska terlihat begitu sewot. Tapi saya ingin bicara hanya sebentar saja. Ibunya Aska terlihat menghela napas berat. Katakan, Mbak, tolong bawa anak-anak agak jauh ya. Kenapa harus mereka yang menjauh? Ini pembicaraan orang dewasa, tante. Anak-anak tidak baik jika mendengarnya. Setelah ibunya Aska mengizinkan, anak-anak bermain di wahana lain sedangkan Safa masih berdiri memperhatikan dari sana. Ia juga bisa mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan oleh ibunya Aska dan Rafael. Kamu mau ngomong apa? Kamu pasti disuruh Safa nemuin saya? Kamu juga tahu dari mana keberadaan saya? Ibunya Aska mencecar Rafael dengan berbagai pertanyaan. Rafael tersenyum. Tenang dulu tante. Kita bicara baik-baik tante. Tante tahu kalau Safa itu sangat menyayangi tante. Safa menganggap tante itu seperti ibunya. Menganggap ibu? Kalau Safa menganggap saya sebagai ibunya, seharusnya dia mendengarkan saya untuk tidak menikah. Ibunya Aska berapi-api, namun Rafael tetap tenang. Maaf sekali. Kalau apa yang saya katakan terlalu kasar atau menyinggung tante. Sebenarnya tante tidak ada hak untuk melarang Safa menikah.
Tante tidak ada hak membawa anak-anak Safa pergi tanpa izin dari ibunya. Kurang ajar kamu ya. Berani kamu bicara begitu sama orang tua? Mereka itu cucu saya, anaknya Aska. Kenapa kamu bisa bilang kalau saya tidak ada hak? Ibunya Aska terlihat menahan suaranya agar tidak berteriak meski emosi di dadanya sudah tidak terbendung. Safa masih ada, Tante. Hak anak-anak itu sepenuhnya pada Safa. Sebenarnya bisa saja Safa tidak memberitahu Tante soal pernikahan kami. Tapi Safa tidak melakukan itu. Safa menghargai Tante. Dia mengadu sama kamu ya? Tuding ibunya Aska. Rafael menarik napas panjang. Tante, boleh saya tahu apa alasan Tante ingin membawa anak-anak Safa jika Safa menikah? Saya nggak mau ada ayah lain buat cucu saya. Ayah mereka cuma Aska. Saya juga nggak percaya kamu. Saya nggak percaya kamu bisa menjaga cucu saya dengan baik. Hati Rafael memanas mendengar itu. Tangannya bahkan mengepal kuat. Namun senyum tersungging di bibirnya. Saya tahu, saya merasakan tidak enaknya hidup tanpa kasih sayang seorang ayah. Apa Tante tega melihat cucu Tante tumbuh tanpa peran seorang ayah? Tante pikir saya akan menggantikan Aska sebagai ayah mereka. Tidak, Tante, saya tidak sepicik itu. Tapi kalau memang itu yang Tante pikirkan, itu hak Tante. Sampai kapanpun Aska tetap ayah mereka. Saya tahu diri untuk tidak menggantikan posisi Aska karena memang tidak bisa. Sampai kapanpun Aska akan ada di hati mereka. Aska tidak akan bisa tergantikan. Saya memang orang asing yang akan masuk ke dalam kehidupan mereka. Saya memang tidak ada hubungan darah dengan cucu Tante. Bagi saya keluarga itu bukan soal hubungan darah, tapi waktu yang dihabiskan bersama. Kalau memang Tante mau saya mundur, saya akan mundur. Tapi Tante harus siap mendapatkan tatapan kecewa dari Safa dan juga cucu Tante. Kamu mengancam saya? Rafael menggelengkan kepalanya. Kalau Tante tetap kekeh membawa anak-anak karena Safa akan menikah, lebih baik saya yang mundur. Saya tidak mau bersama dengan Safa kalau hatinya tersiksa karena berpisah dengan anak-anak. Ibunya Aska masih terdiam, membuat Rafael kembali bicara. Keegoisan Tante ini akan menyiksa banyak orang. Posisikan Tante seperti Safa, baru Tante akan mengerti. Terima kasih atas waktunya. Permisi. Rafael pergi tanpa menunggu ibunya Aska bicara. Rafael mendekat pada anak-anak Safa. Om, pergi boleh? Enggak boleh. Ali menahan tangan Rafael. Baik-baik sama Om ya. Kalian anak-anak pinter. Jangan cari Om lagi. Setelah mengatakan itu, Rafael langsung pergi. Ibunya Aska melihat Ali menangis sambil memanggil Rafael yang pergi. Lelaki itu terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Hati ibunya Aska mencelos melihat cucunya begitu histeris, hanya melihat Rafael pergi. Rafael kaget saat melihat Safa bersembunyi. Ia benar-benar tidak menyadari keberadaan Safa. Safa melihat Rafael dengan mata yang berkaca-kaca dengan menahan sesak di dada. Apa? Rafael menalikan sebelah alisnya. Safa menarik ujung baju Rafael agar lelaki itu juga tidak terlihat oleh ibunya Aska. Tadi lu ngomong, kenapa? Bagus kan acting gue?
Safa langsung melongo dengan mulut terbuka lebar, dengan mata yang membelalak. Rafael yang melihat itu hanya tertawa, karena Safa menggemaskan. Safa memukul Rafael dengan kesal menggunakan botol air. Entah milik siapa yang tergeletak di atas meja. Rafael meringis dan pura-pura kesakitan. Jadi, lo pura-pura. Bener-bener ngeselin lu ya. Rafael menangkap botol air agar Safa menghentikan pukulannya. Gue serius. Terus tadi apa lo bilang acting? Gue serius. Serius cinta berat sama bidadari di depan gue. Masih aja bercanda lu ya. Situasinya kayak gini juga. Santai aja. Bentar lagi juga ibunya Aska bakal minta maaf ke lu. Kita tunggu aja. Kalau enggak gimana? Ya kita kawin lari sambil bawa anak-anak. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Kirain beneran Aska mau mundur. Aska. Kirain beneran Rafael mau mundur untuk nikahin Safa. Gimana menurut kalian episode kali ini? Jangan lupa di kolom komentar ya. Juga like, juga subscribe please bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang menyaksikan tapi belum subscribe. Mohon bantuan subscribe ya biar Mimi semangat. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.